Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau diangkat pada tahun 1998 menggantikan Soeharto yang pada saat itu lengser karena aksi demonstrasi mahasiswa dan krisis ekonomi. B.J. Habibie menjalani periode sebagai presiden sangat singkat. Terhitung hanya 18 bulan menjabat sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Walau singkat, namun banyak kebijakan-kebijakan yang penting yang dihasilkan oleh beliau. Di antaranya di bidang politik, yaitu yang pertama, pembebasan tahanan politik pada masa kepemimpinannya. B.J. Habibie banyak memberikan amnesti, abolisi, dan gerasi kepada para tahanan politik. Di antaranya yang mendapat amnesti adalah tokoh-tokoh oposisi pemerintah Orde Baru seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dan mengangkat legitimasi beliau di mata masyarakat, baik dalam luar negeri maupun dalam negeri. Kebijakan tersebut banyak mendapat apresiasi dari dunia internasional. 2. Kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Melalui undang-undang inilah kebebasan pers lahir setelah selama puluhan tahun dikekang oleh pemerintahan Orde Baru. B.J. Habibie kemudian mencabut aturan tentang SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, sehingga pendirian perusahaan di bidang pers menjadi mudah. Sejak itu media memberitakan banyak bermunculan mulai dari surat kabar hingga media elektronik. 3. Referendum kemerdekaan Timor Leste. Keputusan B.J. Habibie menyetujui referendum yang berujung kemerdekaan Timor Leste sempat mendapat kritikan dari kalangan militer. Keputusan ini akhirnya menghentikan konflik berkepanjangan di wilayah Timur atau Timor Leste ketika itu, yang menyebabkan banyak timbul korban jiwa. 4. Penyelenggaraan pemilu bebas dan demokratis. Ketika menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang ini memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia mendirikan partai. Setelah sebelumnya, di zaman Orde Baru, hanya ada 3 partai yang diakui, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Setelah terbitnya undang-undang ini, kemudian lahir 48 partai baru yang kemudian menjadi peserta pemilu legislatif tahun 1999. B.J. Habibie juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Undang-undang ini menjadi dasar diselenggarakannya pemilu legislatif tahun 1999. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu legislatif terbebas dan terdemokratis setelah pemilu 1955. Pelaksanaan otonomi daerah. B.J. Habibie merubah sistem pemerintahan sentralisasi yang dianut Indonesia pada zaman Orde Baru menjadi sistem desentralisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menandai berlakunya otonomi daerah. Kebijakan ini mampu meredam isu-isu desintegrasi yang telah muncul sejak zaman Orde Baru. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie berusaha keras melakukan perbaikan di antaranya: 1. Merekapitulasi perbankan. 2. Merekonstruksi perekonomian Indonesia. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
4. Menaikkan nilai tukar dolar rupiah Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. 5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi. Kesimpulan dari masa pemerintahan B.J. Habibie adalah lahirnya reformasi tak lepas dari jatuhnya rezim Orde Baru yang memiliki gaya politik kekuasaan yang cenderung otoriter, represif, dan tidak demokratis dengan kekuatan utamanya Golkar dan militer. Orde Baru berhasil mempertahankan kelangsungan kekuasaannya selama 3 dasawarsa lebih. Sikap perlawanan oposisi yang dilakukan oleh kelas menengah muslim dan non-muslim berhasil dipatahkan mengingat betapa sangat berkuasa rezim ini dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Baru setelah krisis ekonomi menjalar ke Indonesia dan memporak-porandakan perekonomian nasional, arus deras perlawanan yang dilakukan mahasiswa dengan rakyat untuk menjatuhkan rezim Orde Baru tidak dipungkiri lagi. Akhirnya rezim Soeharto atau Orde Baru itu jatuh dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Era reformasi yang sering disebut sebagai era keterbukaan dan kebebasan politik telah menciptakan sebuah kondisi yang mendukung bangkitnya kembali politik Islam dan tumbuhnya gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia.